1 hari sebelum dia diperiksa dia telepon saya. Dia bilang, "Bang, saya diminta oleh kuasa hukum Fadel untuk memberi kesaksian tentang saksi yang meringankan." Saya bilang, "Silakan Fitri, saya senang. Dia diminta untuk menceritakan bagaimana sih Loli sebenarnya yang dia kenal. Ya dia ceritakan bagaimana di Jakarta, bagaimana ketika akan berangkat ke UK, bagaimana yang dia tahu setelah di UK, bagaimana setelah pulang. Ya dia bercerita. Saya kan bilang bahwa di hati saya saya pernah melupakan Fadel. Dan karena itu maka mudah-mudahan dengan keterangan Fitri itu bisa meringankan tuntutan dan atau hukuman dan atau mungkin membebaskan saudara Fadel Alfajar Bajide. Itu satu. Yang kedua, saya dapat informasi bahwa Loli sudah mencabut keterangannya dari dua BAP dia. BAP pertama, dia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya hamil, tidak ada yang namanya aborsi, ya, dan tidak ada juga yang namanya persetubuhan. Tapi di pengadilan dia mengatakan hanya satu, adanya persetubuhan, sedangkan aborsi tidak ada. Bahkan dia mengatakan menurut keterangan yang saya dapat, kalau itu benar ya, dia hamilnya itu sejak dari UK Januari, sementara dia sampai Indonesia Maret. Jadi sama sekali Fadel tidak tahu bahwa dia hamil, tapi melakukan hubungan badan, ya. Nah, karena itu maka ya tempatkanlah pasal dimaksud untuk dia, agar dia kalau memang benar bersalah ya ringan gitu. Walaupun ancaman hukuman dari persetubuhan anak di bawah umur itu memang tinggi juga gitu. Tapi paling tidak kan kalau ancaman hukuman untuk orang yang aborsi itu 4 tahun, ya mungkin dikurangi gitu. Itu. Oh, berarti FS pernah di BAP, udah pernah BAP juga berarti? Hah? FS pernah di BAP juga berarti waktu? Saya tidak tahu kalau yang itu, tapi yang pasti dia kemarin hadir. Dia telepon saya, boleh saja kan saksi meringankan. Iya. Apakah menggunakan BAP atau tidak kan boleh saja. Saya juga kemarin di persidangan kan tidak semua di BAP saksi saya kan. Saddam Hussein, Abdul Hadi kan tidak. Tergantung kebutuhan persidangan dari versi kuasa hukum atau dari versi terdakwa, boleh. Begitu juga dengan jaksa kan. Tapi kalau jaksa memang dia harus menghadirkan saksi itu berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Dia tidak boleh merekayasa saksi karena dia harus berpatokan kepada dakwaan. Ini kan Fitri juga kan jadi saksi, dan apalagi kalau bisa diingat-ingat Fitri sama Nikita Mirzani kan musuhan nih Bang ya. Itu kenapa bisa jadi saksi nih? Ya bukan, kan dari dulu memang dia udah bersuara. Kalian jangan lihat dong musuhan mereka. Dulu kan mereka berkawan. Nah ketika mereka berkawan itulah dia banyak tahu tentang seorang Loli. Begitu juga dengan saya. Tapi kalau saya udah bilang sama istri, saya udah bilang, udahlah kita nggak mau ngurus yang namanya NM, yang namanya Loli. Ini keluarga memang kacau balau kan. Nah, ini problem, istilah istri saya problematik. Tapi sudah terjadi gitu ya, sama seperti si Iklima. Tiba-tiba datang ke saya, bilang dilecehkan jadi masalah. Loli lari dari Sevos nyari Rasman jadi masalah. Ya mungkin nasib saya harus menghadapi orang-orang yang berbeda dari yang lain. Oke. Bang, kuasa hukum dari NM sendiri atau Pak Bang kemarin berstatement Bang, artinya karena sudah membuat Loli itu menderita, namanya jelek dan ya udahlah hancur. Yang buat jelek siapa? Kan Loli sendiri. Yang buat jelek ibunya. Emang buat jelek siapa? Yang speak up ke media siapa? Kan ibunya. Yang bilang hamil, yang bilang aborsi, yang melaporkan saya membuka data pribadi udah SP3, terus saya bantu anaknya datang ke saya dipukul berdarah, istri saya dan saya dilaporin. Udahlah, saya kira NM, Anda fokus saja di persidangan. Ancaman hukumannya relatif tinggi. Saya kira pengacaranya tidak usah melebar kemana-mana, fokus saja. Toh mereka kemarin ribut itu menurut saya yaitu merugikan NM sehingga tidak bisa lagi dengan leluasa dipublish oleh media. Beda sama kami. Kita ada di situ kegaduhan, tapi besoknya kita dengan leluasa lebih enak berbicara sehingga kalian semua bisa mengikuti perkembangan. Jadi potret persidangan Rasman itu justru banyak diadopsi oleh pengadilan-pengadilan yang lain. Saya kira begitu. Oke. Thank you. Bang, tambahan Bang, abang yang dia bang di BCA-nya itu diobrak-abrik Bang. Oh iya. Ya, kalau memang itu melanggar hukum, tidak berdasarkan permintaan lembaga yang berwenang, saya kira memang itu nggak boleh. Saya fair. Nah, karena tidak semudah itu. Dulu waktu saya DPRD di Sumatera Utara di Mandailing Natal,
ada salah satu pimpinan bank, kemudian dia memberi buka data pribadi, yang bersangkutan langsung dimutasi dan jauh sekali. Dan setelah itu saya dengar dapat SP dan hukumannya berat. Jadi saya kira itu. Tapi kalau memang ada dasar menurut penyidik dan itu dibenarkan oleh undang-undang, ya kenapa tidak gitu kan? Untuk memastikan barang buktinya boleh-boleh saja. Nanti tinggal dilihat di pengadilan, di persidangan nanti ketika dihadirkan saksi dari pihak atau pembuktian dari pihak di kita, dia boleh keberatan minta ini yang diperiksa ini data terkait dengan yang 4 miliar, 2 miliar yang cash, 2 miliar yang transfer itu atau apa, kan itu. Tapi kan kalau keluar dari koridor itu boleh dia keberatan. Tapi kan pihak berwenang, maksudnya penegak hukum apalagi ya boleh punya kewenangan sendiri gitu untuk membuka data-data pribadi untuk demi kepentingan lembaga berwenang. umum. Lembaga berwenang kalau dibenarkan oleh undang-undang kan boleh. Iya boleh. Nah, kalau tidak boleh pasti melanggar. Ya itu tadi, dan melaporkan terus KPK juga melapor dia kan, kata KPK akan didalami. Ya udah bagus ini. Cuma kalau saya NM, saya fokus ke kasus ini gitu, karena ancaman ini tambah berat, nanti nggak bisa dibuktikan gimana. Kasihan dianya, nanti jadi terlalu lama. Saya aja yang urusan kecil begini pecah konsentrasi, tapi tergantung dia lah, kan tergantung pengacaranya juga ya. Rencananya mau somasi Bank BCA itu seperti apa tuh Bang? Langkah yang benar atau gimana tuh Bang? Ya kalau kuasa hukumnya menganggap itu penting dan pantas untuk dia lakukan, ya kita nggak berwenang untuk melarang itu kan, boleh-boleh saja. Boleh saja. Tapi ya. Bakal jadi sia-sia atau gimana tuh Bang? Kalau dilakukan Apa itu? somasi tersebut? Ya kalau berdasar tidak sia-sia, tapi kalau memang tidak berdasar menjadi sia-sia. Kan begitu. Jadi begini, saya melihat sekarang ada upaya, mohon maaf ini saya menduga ada upaya untuk cari perhatian. Nah, cari perhatiannya terlalu terbaca. Coba Anda lihat, ketika sidang yang pertama ribut 2-3 itu buzzer main terus. Maksud saya komen bukan buzzer. Kita menduga itu buzzer kan. Sekarang nggak, begitu kita buka di FYP handphone, YouTube nggak keluar tuh. Berarti diduga selama ini kan ada orang yang bermain. Tapi itu pun saya pikir ya udah, saya melihat malah NM lebih gentle ketimbang Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena tidak berani masuk pengadilan. Di pengadilan lebih fair. Oke? Oke, siap.